Hola, ¿cómo estás? Kita bertemu lagi di program belajar bahasa Spanyol dari nol kecil, tentunya bersama Pak Mial Bonito. Dan mari kita langsung ke pembahasan pelajaran untuk kesempatan kali ini. Vamos. Ya. Pada kesempatan kali ini, Pak Mi ingin membahas dua kata kerja dalam bahasa Spanyol yang cukup penting, artinya sering dipakai dalam keadaan sehari-hari, yaitu kata kerja saber dan conocer. Keduanya kata kerja ini memang termasuk kategori kata kerja yang tidak teratur, ya. Saber di dalam bahasa kita bisa diartikan tahu atau tahu suatu fakta, ya, tahu suatu fakta. Sedangkan conocer itu bisa kita artikan tahu seseorang atau mengenal seseorang atau kenal seseorang. Jadi saber artinya tahu suatu fakta, kalau conocer itu artinya kenal atau mengenal seseorang atau juga mengenal suatu tempat tertentu. Nah, sedang dalam bahasa Inggris kata saber dan conocer ini hanya diterjemahkan dengan kata ini, to know. Contohnya ya, kalau to know dalam dalam pengertian saber yang artinya tahu, misalnya I know that you speak Spanish, gitu kan? I know that you speak Spanish. Itu kata to know di situ mengandung pengertian dia tahu suatu fakta, yaitu bahwa dia berbahasa Spanyol, gitu ya. I know that you speak Spanish. Tapi kata to know juga berarti conocer, yaitu mengenal atau kenal seseorang atau mengenal suatu tempat tertentu. Misalnya, I know your father. I know your father itu artinya saya kenal, saya mengenal ayah kamu, gitu ya. Misalnya I know Pedro itu artinya saya kenal Pedro. Jadi kalau dalam bahasa Inggris kata saber dan kata conocer ini hanya diterjemahkan dalam satu kata kerja, yaitu to know. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia dibedakan, seperti dalam bahasa Spanyol juga dibedakan, yaitu dari saber yang artinya tahu satu fakta, conocer artinya tahu seseorang atau mengenal seseorang atau mengenal suatu tempat tertentu. Oke, nah, sebelum kita membuat contohnya, kita ketahui dulu konjugasi dari kata kerja saber dan conocer, ya. Kata kerja saber itu konjugasinya yang sesuai dengan pokok kalimatnya ini adalah se, sabe, sabe, sabemos, sabe, saben. Jadi saber itu se, sabe, sabe, sabemos, sabe, saben. Tentunya se ini untuk yo se, gitu ya. Sabes untuk tu sabes. Kalau ini sabe ini untuk usted, el dan ella. Usted sabe, el sabe, ella sabe. Nah, sabemos itu untuk nosotros dan nosotras, ya. Nosotros sabemos, nosotras sabemos. Artinya kami tahu nanti, ya. Karena kan saber artinya tahu, ya. Nah, sabéis itu untuk vosotros dan vosotras, kalian, ya. Baik kalian laki-laki maupun kalian, vosotras itu kalian perempuan. Nah, saben untuk ustedes, untuk ellos, dan untuk ellas, ya. Saben. Sedangkan conocer konjugasinya adalah conozco, conoces, conoce, conocemos, conocéis, conocen. Conozco, conoces, conoce, conocemos, conocéis, conocen. Memang harus kita hafalkan, sebab bahasa itu adalah hafalan. Kalau kita sering hafal atau sering pakai, nanti ya kita akan hafal dengan sendirinya, ya. Bangun tidur ditanya apa itu conocer, konjugasinya, ya jawab langsung conozco, conoces, conoce, conocemos, conocéis, conocen, ya.
sedang main-main ditanya apa konjugasi saber ya, yo C sabe sabemo sabe. Itu hafal karena kita sudah menghafalnya. Okay? Nah, mari kita lihat contohnya. Misalnya ini mungkin bisa Pak Mi hapus ya. Ini pokok kalimatnya udah tahu yang dimaksud bahwa C itu untuk yo, sabe untuk tu dan sebagainya ya. Untuk memberi space atau tempat untuk membuat contoh-contoh kalimatnya. Ya, kalau ini perlu dulu nggak usah dihapus supaya kita bisa melihat kepada konjugasinya. Jadi dengan mengetahui kata ini kita tahu bagaimana dalam bahasa Spanyol misalnya nih, saya kenal atau mengenal ya. Boleh, saya kenal atau saya mengenal boleh. Saya kenal misalnya Ronaldo. Ya, saya kenal Ronaldo. Kalau kita lihat kalimat ini, kenal Ronaldo itu dengan pengertian saya kenal Ronaldo. Saya kenal Ronaldo artinya mengenal seseorang, yaitu pakai conocer. Ya, jadi saya udah hafal sekali kan kalau kata saya itu yuk. Kenal tadi mengenal yaitu conocer sudah di sini. Dan conocer untuk yuk adalah conosco. Jadi conosco kita pakai di sini. Conosco. Conosco, kemudian sebelum Ronaldo disebutkan kita ada kata ane. Ronaldo. Nah, yo conozco a Ronaldo ini artinya saya kenal Ronaldo. Nah, perhatikan huruf A ini. Huruf A ini di sini tidak ada artinya, tapi adalah ketentuan tata bahasanya. Bahwa apabila objek suatu kalimat itu merupakan manusia, Ronaldo itu kan manusia ya. Ya, merupakan manusia, objek suatu kata kerja. Maka sebelum disebutkan objeknya itu kita harus menambahkan kata A di depan atau sebelum objek yang manusia itu. Ya, jadi yo conozco a Ronaldo ini hanya di sini tidak ada artinya. Ini hanya ketentuan tata bahasanya. Tidak hanya dengan kata kerja conozco, tapi untuk semua kata kerja nanti. Misalnya suatu kata kerja yang objeknya menunjuk suatu manusia, seseorang gitu, maka kita perlukan kata A sebelum objeknya itu. Misalnya saya melihat Ronaldo setiap hari, itu juga nanti pakai A. Yo veo a Ronaldo todos los días, itu ada A-nya juga gitu ya. Oke. Yo conozco a Ronaldo, artinya saya kenal Ronaldo. Nah, kalau kami ya misalnya kami kenal siapa ya? Kami katakanlah misalnya bagaimana katakan kami kenal ini untuk kata konosko dulu ya, kata kerja konoser gitu ya. Kami kenal biar kayak gitu Messi lah ya. Messi itu S-nya 2 gitu. Kata si Messi pemain bola ya, futbolista itu pemain bola. Football itu bola kaki. Futbolista artinya pemain bola. Messi dan Ronaldo itu adalah pemain bola. Futbolista. Kami kenal Messi. Sekali lagi kalau kami ya tentu nosotros. Ya, kalau kami kenal Messi ya kaminya nosotros. Kenal atau mengenal untuk nosotros. Lihat ini kan masih belum dihapus ya. Conocemos. Ya, conocemos ini untuk nosotros, conocemos. Lagi-lagi pakai A tadi ya, pakai A, Messi. Ya, ini nosotros conocemos a Messi, artinya kami kenal tuh, mengenal. Kalau kami akrab malah misalnya gitu ya. Nosotros conocemos a Messi. Kalau saya ya yo. Saya kenal Ronaldo tuh, teman baik saya. Yo conozco a Ronaldo. Ingat, di sini ada A-nya karena objeknya manusia. Ya, objeknya manusia. Nah, ini dan seterusnya.
Gimana dengan kata sabar? Kita lihat. Ini sudah ya, kita bisa hapus, nanti dilihat kembali di videonya. Misalnya mengatakan, saya tahu, nih, saya tahu biasanya kita pakai kata bahwa tuh. Kalau tidak diikutkan kata bahwa juga dimengerti, tapi sebelumnya itu kalau lengkapnya ada bahwa. Saya tahu bahwa misalnya saya tahu bahwa kamu tinggal di Medan misalnya gitu ya. Kita bawa ke kota Medan lah ya kan, kota Medan termasuk kota besar. Saya tahu bahwa kamu tinggal di Medan. Nah, saya tahu di sini kita pakai yang sabar. Kalau dalam bahasa Inggris masih menggunakan kata to know itu ya, baik sabar maupun konoser. Bahasa Inggris hanya menggunakan kata to know ya. Saya tahu bahwa kamu tinggal di Medan. Ini apa? Saya kan yuk, ya, yuk. Nah, tahu sabar kan. Dan untuk saya, untuk you itu say. Saya tahu, you say, I know, you say. Jadi saya tahu, you say. Di sini say ini nya ada aksennya gini ya. You say bahwa itu bahasa Spanyolnya que. Ya, que. Ke ini punya beberapa arti, antara lain artinya bahwa. Ya, ke. Nanti dia juga bisa berarti daripada. Ketika untuk perbandingan, dia lebih jangkung daripada gitu, nanti juga pakai ke. Oke, ke di sini bahwa. Jadi saya tahu bahwa yo sé que kamu tuh tinggal di Bandung. Tinggal, to live, itu kan dulu sudah ya, bibir. Dan bibir untuk kamu adalah bibes. Kan bibir itu konjugasinya bibo, bibes, bibe. Bibimos, bibis, biben. Bibo, bibes, tuh ambil bibes untuk tu. Yo sé que tu bibes. Bibes. Ingat, bibes ini berasal dari kata bibir yang artinya tinggal atau hidup. Ya. Yo sé que tu bibes di Medan, ya gampang, di itu N, Medan tetap tidak diubah. Ini, yo sé, saya tahu ke bahwa tu bibes, kamu tinggal en Medan, di Medan. Saya tahu bahwa kamu tinggal di Medan. Yo sé que tu vives en Medan. Jadi kita menggunakan kata sabar yang dalam konjugasinya untuk yo sabar itu menjadi se. Ini seperti ini. Se sabe sabemo sabe saben dan seterusnya. Ya. Nah, ini bahasa Inggrisnya tetap I know. Ya. I know that you live in Medan. Nah, kalau mungkin kata kerja ini bergabung dalam satu kalimat, mungkin. Contohnya ya, ini sudah ya. Oke. Mungkin begini. Saya kenal tadi itu supaya gampang saja, tapi kita akan menggabungkan kata konoser dan sabar. Saya kenal Ronaldo. Dan masih ingat kata dan? Ya, I gitu aja ya, Y, tapi dibacanya I. Saya kenal Ronaldo dan saya tahu. Nah, ini ada kata kenal dan tahu. Bahwa
dia, nah ini dia, karena kita membicarakan Ronaldo, jadi Ronaldo sebagai orang ketiga tunggal dalam kata ganti orang ketiga tunggal itu adalah dia, ya, gitu ya. Saya kenal Ronaldo dan saya tahu bahwa dia tinggal, biar gampang aja dulu, tinggal di Portugal misalnya, ya. Kan memang Ronaldo itu dari Portugal. Di Portugal. Nah, bagaimana nih? Saya kenal Ronaldo dan saya tahu bahwa dia tinggal di Portugal. Di dalam kalimat ini ada kata kenal dan juga ada kata kerja tahu, ya. Jadi kenal ini untuk pakai konoser, tahunya nanti dari kata saber. Kita terjemahkan ini di atas ini, ya. Bisa dihapus, nanti bisa dilihat di dalam videonya. Saya kenal, apa tadi itu? Saya kenal itu yo konosko, kan? Yo konosko. Konosko. Ingat, sebelum disebut siapa yang dikenal itu, objek orang itu ada huruf apa kata A-nya sebagai ketentuan tata bahasanya. Yo konosko siapa yang saya kenal Ronaldo. Saya konosko Ronaldo. Nah. Dan itu apa? Kan dan itu I, Y, huruf Y saja. Ini dibacanya, kalau Y sendirian ini bacanya I yang artinya dan, ya. Oke, yo konosko Ronaldo I, dan saya tahu I, yo tahu apa? Kan saber, yaitu untuk yo, saber untuk yo, kan mana tadi untuk yo, yaitu C. Yo konosko Ronaldo I, yo C, gitu, ya. Bahwa dia, ke tadi lagi, ke yang artinya bahwa. Saya tahu bahwa dia, nah dia bahasa Spanyol apa? Ingat kan dulu, udah pelajaran paling awal ini, ya. Untuk mengatakan saya, mereka, dia. Dia laki-laki, Ronaldo adalah L. Kalau dia perempuan, ya. Tapi ini kan Ronaldo, jadi laki, jadi L. Yo conozco a Ronaldo. Yo sé que L tinggal itu bibir. Bibir untuk L apa? BB. Ya. L BB. Ingat lagi kata bibir tadi berasal dari kata bibir, ya. Bibir ini berasal dari kata bibir yang artinya tinggal atau hidup. Konjugasinya kan bibo, bibes, bibe. Nah, ambil bibe untuk orang ketiga tunggal atau untuk L, ya. C ke L bibe di mana itu? Di Portugal. Di bibe and Portugal. Portugal tetap, ya. Portugal. Kalau bahasanya nanti Portugis, gitu, ya. Oke. Nah, ini sudah merupakan terjemahan dari ini. Saya kenal Ronaldo dan saya tahu bahwa dia tinggal di Portugal. Saya kenal, yo conozco siapa? Ronaldo. Ingat A-nya, jangan lupa. Yo conozco a Ronaldo dan saya tahu, dan itu adalah I, ya. Ini artinya I, ya. Artinya dan, membacanya I. Kalau Y sendirian dibaca I, dan artinya dan. Dan saya tahu I, yo sé, karena saya tahunya itu, saya tahu dari kata saber. Nih. Dan saber untuk yo adalah C. Jadi, yo sé, bahwa ke dia, L, tinggal, bibir untuk L adalah bibir. L, bibir, di Portugal, selesai. Yo conozco a Ronaldo. Yo sé que él vive en Portugal. Y yo conozco a Messi. Ya. Y yo sé que él vive en Argentina. Gitu, ya. Nah, inilah bahasan kita untuk hari ini. Itu mengenai kata saber dan konoser. Yang artinya saber tahu dan konoser itu tahu seseorang, artinya mengenal seseorang. Kalau dalam bahasa Inggris ini akan menggunakan kata yang sama, kata kerja yang sama, yaitu to know, ya.
Jadi nanti kalau Anda baca bahasa Inggris kan dengan bahasa Inggris, kok itu tuno semua dua-duanya. I know Ronaldo. I know that he lives in Portugal. Oh, dua-duanya pakai tuno, kata kerja tuno. Tapi dalam bahasa Indonesia dipisah menjadi saber adalah tahu suatu fakta, kalau konoser adalah tahu atau mengenal seseorang atau suatu tempat. Ya, oke. Untuk sementara sampai di sini dulu bahasan kita untuk kesempatan kali ini. Seperti biasanya kalau dianggap bermanfaat, tolong jangan lupa di like ya. Dan bagi yang belum subscribe, tolong juga di subscribe ya. Dan ingat, subscribe itu tidak memerlukan biaya. Subscribe hanya untuk mempermudah kita untuk mengakses kembali channel atau program yang kita subscribe itu ya. Jadi tidak memerlukan biaya. Nah, akhirnya Pak mengucapkan terima kasih. Sampai nanti dan gracias. Hasta luego.